Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu tugas fisika dasar. Sebelum ke penjelasannya, di sini kami tidak menggunakan papan tulis, tetapi menggunakan metode atau alternatif lain, yaitu dengan menggunakan kertas atau buku tulis. Baik, itu saja pengenalnya. Terima kasih. Silakan menyaksikan. Baik, jadi soal yang pertama yaitu sebuah kereta api ekspres menempuh jarak sejauh 108 km dalam waktu 2 jam. Maka berapa kelajuan mobil tersebut atau konversi meter per sekon? Baik, untuk menghitung kecepatan kereta api ekspres, di sini kita dapat menggunakan rumus kecepatan. Jadi rumus kecepatan atau kelajuan di sini yaitu jarak per waktu. Kemudian kita akan memasuki bagian atau penjelasan yang kedua, yaitu di apa saja yang akan kita ketahui dalam soal ini. Yang pertama itu yang diketahui ada jarak sama dengan 108 km, lalu kita ubah ke meter menjadi 108.000 meter. Kemudian yang kedua ada waktu. Di sini waktu dia ada 2 jam. Kemudian kita ubah ke dalam detik menjadi 7.200 detik. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu di penyelesaian. Jadi di sini kita akan menghitung kelajuannya. Di sini jarak tadi yang sudah kita tentukan dan kita ubah menjadi meter, kita tulis di sini 108.000 lalu dibagi dengan waktu yang sudah ubah ke dalam untuk detik tadi, yaitu 7.200. Kemudian di sini kita coret 0 di atas dan juga coret 0 di bawah. Kenapa saya coret begitu? Agar pada saat kita melakukan pembagian nanti, di sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Jadi kemudian langkah selanjutnya itu yaitu kita tulis di sini 1080 dibagi menjadi 720 sama dengan 15 meter per sekon. Jadi kelajuan kereta api tersebut adalah 15 meter per sekon. Baik, soal yang kedua, perpindahan yang dilakukan sepeda motor tersebut adalah yang pertama, mengubah kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon, yaitu 1 kilometer 1000 meter, 1 jam 3600 detik, maka 72 kilometer per jam adalah 72 kali 1000 meter atau 3600 detik sama dengan 20 meter per sekon. Langkah yang kedua adalah menghitung perpindahan. Perpindahan sama dengan kecepatan kali waktu. Perpindahan 20 meter per sekon kali 20 sekon sama dengan 400 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu jika kota A dapat ditempuh dengan mobil selama 2 jam dengan yang dimiliki kecepatan tetap 80 km per jam, berapa jam yang diperlukan untuk sampai di kota B jika jaraknya ditambah 320 km lagi? Oke, baik, di sini kita langsung di penyelesaian. Yang pertama diketahui di sini yang pertama kecepatan mobil ada 80 km per jam. Yang kedua, waktu tempuh sama dengan 2 jam. Untuk menyelesaikan soal di atas atau soal tersebut, langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu hitung jarak antara kota A ke kota B. Oke, baik, kita langsung saja. Di sini yang pertama adalah kita ketahui yang pertama adalah kecepatan mobil dengan nilai 80 km per jam. Waktu tempuh sama dengan 2 jam. Karena yang ditanya di atas adalah berapa jam yang diperlukan untuk sampai di kota B jika jaraknya ditambah 320 km lagi.
Maka di sini kita tentukan jarak. Rumus jarak di sini adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Nilai dari kecepatan tadi adalah 80. Sementara nilai dari waktu tempuh adalah 2 jam. Maka di sini karena rumus dari jarak adalah kecepatan kali waktu, maka 80 kali 2 adalah 160 km. Kenapa jamnya tidak ditulis? Itu karena terjadi persamaan, maka jam itu dihapuskan. Maka tulislah kilometer saja. Yang kedua, jarak total. Di sini kenapa jarak total dituliskan? Itu karena supaya waktu di pencarian untuk menentukan jarak waktu ditempuh untuk sampai di kota B itu dapat hasilnya. Itu di sini jarak total dengan rumus jarak kota A ke kota B tambah 320 km. 320 km itu kita ambil dari nilai ini tadi untuk sampai di kota B jika jaraknya ditambah 320 km lagi. Nah, di sini kita langsung saja 160 km. 160 km ini adalah nilai dari ini jarak ini tadi. Lanjut langsung saja 300 km tambah 320 km sama dengan 480 km. Oke, baik. Langkah yang kedua yaitu hitung waktu tempuh ke kota B. Di sini kita tulis yang pertama jarak total. Jarak total karena kita sudah ketahui di atas, maka kita langsung tulis di bawah 480 km. Dengan kecepatan mobil tetap sama 80 km per jam. Yang ketiga waktu tempuh. Waktu tempuh di sini kita gunakan supaya kita mengetahui waktu tempuh ke kota B dengan rumus jarak per kecepatan. Di sini karena nilai dari jarak adalah 400 km dengan nilai kecepatan adalah 80 km per jam, maka 480 km per 80 km per jam sama dengan 6 jam. Kita coba zakar apakah benar atau tidak. Di sini 480 bagi 80. 6 kali 8 adalah 48, tambah lagi 1 0 lagi 480. Oke, fine. Jadi, waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B adalah 6 jam. Jadi baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut. 1. Hitung waktu tempuh Tiara dari rumah ke kampus. Waktu jarak atau kecepatan. Waktu 9 km atau 18 km per jam sama dengan 0,5 jam. Ubah waktu tempuh ke menit 0,5 jam kali 60 menit atau jam sama dengan 30 menit. 2. Hitung waktu Tiara harus sampai di kampus. Waktu kuliah jam 8 lewat 10. Tiara harus sampai 10 menit sebelum kuliah. Jam 8.10 kurang 10 menit sama dengan jam 8. 3. Hitung waktu Tiara harus berangkat dari rumah. Waktu sampai di kampus 8.00. Waktu tempuh 30 menit. Waktu berangkat 8.30 menit sama dengan 7.30. Jadi Tiara harus berangkat dari rumah pukul 7.30 sampai di kampus 10 menit sebelum perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Soalnya yaitu jarak Kota Kupang dan Kefamenanu adalah 195 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Tentukanlah waktu yang diperlukan bus tersebut untuk mencapai Atambua yang memiliki jarak 100 km dari Kefamenanu. Jika kecepatan yang digunakan sama ketika bus tersebut menempuh perjalanan dari Kota Kupang ke Kefamenanu adalah, baik di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, menghitung kecepatan bus.
Di sini saya menggunakan rumus kecepatan yaitu jarak per waktu. Diketahui jarak sama dengan 195 km, waktu 5 jam. Sama dengan 195 km per 5 jam, yaitu 39 km per jam. Menghitung waktu tempat kota Kupang ke Atambua. Langkah yang kedua ini yaitu saya menggunakan rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak yaitu 100 km per 39 km per jam sama dengan 2,56 jam. Langkah yang ketiga, mengubah waktu tempuh ke menit. Diketahui 2,56 jam kali 60 menit sama dengan 153,6 menit. Jadi waktu tempuh dari kota Kupang ke Atambua adalah 153,6 menit atau 2 jam 34 menit.